Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa dunia ini terlalu berat untuk dijalani? Seakan setiap langkah terasa menanjak, setiap doa menggantung, dan setiap harapan berujung kecewa? Kita sering mengeluh, hidup ini keras, atau dunia tidak adil. Tapi coba sejenak kita diam, mendengar suara hati yang paling dalam. Benarkah dunia yang berat, atau hati kita yang belum siap untuk menerima? Bayangkan seseorang yang membawa segenggam pasir di tangannya. Jika ia menggenggamnya terlalu erat, pasir itu akan berjatuhan dari sela jarinya. Tapi jika ia menadahkannya dengan tenang, pasir itu akan tetap di sana, lembut, tanpa perlu perjuangan. Begitulah hidup, saudaraku. Ketika kita terlalu menggenggam, dunia terasa berat. Tapi ketika kita mulai menadahkan hati, semuanya terasa lebih ringan. Hidup ini sebenarnya sederhana. Yang membuatnya rumit adalah pikiran dan perasaan kita sendiri. Keinginan yang terlalu banyak, harapan yang terlalu tinggi, dan rasa takut kehilangan yang terlalu dalam. Allah menciptakan dunia bukan untuk membebani, tapi untuk mendidik hati. Tiap kejadian, tiap kehilangan, tiap luka adalah madrasah bagi jiwa agar ia tumbuh, agar ia kembali kepadanya dengan hati yang tenang. Namun kita sering salah paham terhadap kehidupan. Ketika datang ujian, kita menganggap Allah menjauh. Padahal justru di sanalah ia sedang mendekat, menggugurkan beban yang kita kumpulkan sendiri. Saudaraku, mungkin hidup terasa berat bukan karena dunia menindasmu, tapi karena engkau masih berusaha memikul beban yang bukan milikmu. Engkau masih ingin mengendalikan sesuatu yang seharusnya diserahkan kepadanya. Dan disitulah semua kelelahan bermula. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan bahwa hidup tidak pernah benar-benar melawanmu. Ia hanya sedang mengajarkanmu satu hal. Belajarlah melepaskan. Karena ketika engkau mampu melepaskan, engkau akan sadar, dunia ini tidak seberat yang kau kira. Yang berat hanyalah hatimu yang masih menggenggam. Saudaraku, pernahkah engkau merasa bahwa semakin keras engkau berusaha mengatur hidup, semakin hidup terasa tidak terkendali? Kita semua pernah melakukannya. Berdoa agar sesuatu terjadi sesuai keinginan. Lalu kecewa ketika Allah menulis jalan yang berbeda. Kita berusaha mengendalikan takdir. Padahal takdir tidak pernah bisa digenggam, ia hanya bisa diterima dengan hati yang ikhlas. Aku ingin bertanya padamu, saudaraku. Pernahkah engkau merasa lelah menjadi pengatur kehidupan? Seolah semua harus berjalan seperti rencanamu. Dan ketika tidak, hatimu berontak, kecewa, menangis? Disitulah letak beban itu. Bukan pada peristiwa, tapi pada keinginan yang tak kita serahkan. Bayangkan engkau memegang tali. Semakin kuat engkau menariknya, semakin sakit tanganmu. Tapi ketika engkau melepaskan sedikit, rasa sakit itu perlahan hilang. Begitulah hati. Semakin ia berusaha memegang kendali atas segalanya, semakin ia luka oleh kecewa. Namun ketika ia mulai menyerahkan semuanya kepada Allah, rasa damai itu pelan-pelan datang, lembut, menenangkan, menyembuhkan. Saudaraku, bukankah aneh bahwa kita ingin bebas tapi takut kehilangan? Kita ingin tenang tapi tak mau melepaskan. Kita ingin bahagia tapi masih terikat pada hal-hal yang fana. Padahal kebebasan sejati bukan berarti tak memiliki apa-apa, melainkan tak diperbudak oleh apapun. Dan itu hanya terjadi saat hati mulai percaya sepenuhnya pada takdir Allah. Maka cobalah malam ini, katakan perlahan dalam hatimu, "Ya Allah, aku lelah menggenggam. Aku ingin menyerahkan semuanya pada-Mu. Jika yang kau ambil itu bukan untukku, aku ridha. Jika yang kau beri itu ujian, aku sabar." Ketika doa itu tulus, kau akan merasakan sesuatu ringan. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena hatimu tak lagi melawan. Dahulu, di negeri Balkh,
hiduplah seorang raja agung bernama Ibrahim ibn Adham. Ia memiliki segalanya, istana megah, pasukan kuat, kemewahan tiada tara. Namun di balik segala itu, hatinya hampa. Suatu hari, ketika sedang berburu di padang pasir, tiba-tiba dari langit terdengar suara menggema. "Wahai Ibrahim, apakah engkau diciptakan untuk ini?" Ia menoleh ke sekeliling, tak melihat siapapun. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam. "Apakah engkau mengira hidupmu hanya untuk mengejar dunia? Bukankah engkau tahu bahwa aku menunggumu?" Ibrahim berhenti. Seluruh tubuhnya bergetar. Di saat itu, seolah hijab tersingkap dari hatinya. Ia sadar, bukan dunia yang memberatkannya, tapi hatinya yang terikat padanya. Tanpa pikir panjang, ia turun dari kudanya. Ia meninggalkan istananya, tahtanya, dan seluruh hartanya. Ia berjalan kaki menempuh padang pasir, hanya berbekal keyakinan bahwa Allah lah tujuan sejati. Ketika seorang penggembala bertanya kepadanya, "Mengapa engkau meninggalkan segalanya, wahai raja?" Ibrahim menjawab, "Aku tidak meninggalkan dunia, aku meninggalkan perbudakan terhadap dunia." Sejak hari itu, ia hidup sebagai seorang sufi. Tidur di bawah langit, makan dari tangan yang memberi. Namun hatinya dipenuhi kekayaan yang tidak dimiliki para raja. Ketenangan itu lahir bukan karena dunia hilang, tapi karena ia tidak lagi mengikat dirinya pada dunia. Dan itulah kebebasan sejati. Ketika jiwa tak lagi diperintah oleh keinginan, melainkan tunduk hanya kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, para sufi sering berkata, orang yang hatinya terikat pada dunia, tak akan pernah bebas meski tubuhnya merdeka. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi mengandung rahasia yang dalam tentang hakikat manusia. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kepemilikan semu. Kita berkata, ini rumahku, ini pekerjaanku, ini keluargaku, ini mimpiku. Namun jika semuanya suatu hari diambil, hati kita hancur. Mengapa? Karena kita telah menggantungkan rasa, aku, pada hal-hal yang fana. Padahal dalam pandangan tasawuf, dunia ini hanyalah bayangan cermin dari keindahan ilahi. Ia tidak buruk, tidak pula baik, ia hanya cahaya pantulan. Namun, jika kita terpikat pada pantulan itu dan lupa pada sumber cahayanya, maka hati menjadi gelap, berat, dan tak bebas. Al-Ghazali pernah menulis, dunia itu seperti air laut. Semakin engkau minum, semakin haus engkau dibuatnya. Airnya tampak indah, memuaskan dahaga sesaat, namun menenggelamkan mereka yang tak mengenal batas. Begitu pula keinginan manusia. Setiap kali satu terpenuhi, yang lain muncul menggantikannya. Dan begitulah seterusnya. Hingga hati penuh dengan gelombang yang tak pernah berhenti. Saudaraku, bukankah sering kita temukan orang yang kaya tapi gelisah, berkuasa tapi hampa, dicintai banyak orang tapi merasa kesepian? Itu karena ia memiliki dunia, tapi belum memiliki ketenangan. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli, karena ia hanya tumbuh dari pembebasan batin. Tasawuf mengajarkan, kebebasan sejati bukan ketika engkau tidak memiliki apa-apa, tetapi ketika apapun yang engkau miliki tidak lagi memiliki hatimu. Maksudnya, bukan berarti kita harus meninggalkan dunia secara fisik, tapi kita belajar tidak diperbudak olehnya. Kita bekerja dengan niat ibadah, bukan karena ingin diakui. Kita mencintai, tapi tidak menuntut dicintai kembali. Kita memberi, tanpa berharap balasan dari manusia. Disitulah letak rahasia ketenangan, zuhud dalam makna yang sejati. Zuhud bukan berarti miskin, tapi hati yang tidak tergantung. Engkau bisa memiliki dunia, tapi dunia tidak boleh memiliki dirimu. Para wali Allah hidup di tengah manusia. Mereka berdagang, menanam, berkeluarga, tersenyum, bersedekah. Namun di dalam hati mereka hanya ada satu hal, Allah. Mereka memandang dunia seperti bayangan awan. Indah tapi tak bisa digenggam.
dan karena mereka tak lagi ingin menggenggamnya, mereka menjadi ringan seperti udara, bebas dari beban dunia. Saudaraku, mungkin selama ini kita tidak sadar bahwa beban yang paling berat bukanlah pekerjaan, bukan ujian hidup, bukan kehilangan, tetapi ikatan hati pada sesuatu selain Allah. Karena setiap keterikatan menciptakan ketakutan. Takut kehilangan, takut gagal, takut ditinggalkan. Dan ketakutan adalah rantai yang mengikat jiwa. Sedangkan cinta kepada Allah membebaskannya. Coba rasakan malam ini, ketika semua orang tidur, dan engkau hanya sendiri bersama Allah dalam diam. Bisikkan lirih dalam hatimu, "Ya Allah, jika selama ini aku terlalu mencintai dunia, ajarkan aku cara mencintai-Mu lebih dari segalanya. Lepaskan aku dari ikatan yang membuatku jauh dari-Mu." Engkau akan merasakan sesuatu yang lembut. Bukan suara, bukan bayangan, tapi rasa damai yang perlahan mengisi dadamu. Itulah tanda hatimu mulai bebas. Bebas bukan berarti tidak merasakan kesedihan. Tapi engkau tahu bagaimana menempatkan kesedihan itu di tangan Allah. Bebas bukan berarti hidup tanpa beban. Tapi engkau tahu kemana harus menyerahkan beban itu. Karena dunia ini tidak akan pernah berhenti berputar. Tapi hatimu bisa diam di tengah putarannya. Itulah ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang mengenal Tuhannya. Saudaraku yang lembut hatinya, pernahkah engkau mengalami malam yang panjang? Ketika dunia terasa begitu sempit meski engkau sedang berada di ruangan yang luas? Ketika pikiran berputar seperti roda yang tak berhenti, dan hatimu seperti menjerit dalam diam, mencari sesuatu yang bahkan engkau sendiri tak tahu apa? Itulah malam di mana Allah sedang mengetuk hatimu. Malam di mana dunia seakan menyempit agar engkau tahu bahwa lapangnya hidup bukan di luar sana, tetapi di dalam jiwamu yang berserah. Coba, duduklah sejenak dalam diam. Matikan lampu, pejamkan mata, dan rasakan keheningan itu. Keheningan yang sering kita takuti, padahal justru di sanalah Allah berbicara dengan lembut. Di tengah gelap malam, ada cahaya yang tak terlihat mata, tapi dapat dirasakan oleh jiwa yang rindu. Itulah cahaya rahmat yang turun bersama setiap embusan napasmu. Dan ketika engkau mulai merasakannya, semua kesempitan dunia perlahan menjadi luas. Saudaraku, banyak dari kita merasa hidup ini menyesakkan. Bukan karena dunia terlalu kecil, tapi karena hati kita terlalu penuh. Penuh dengan keinginan, kekhawatiran, dan kenangan yang belum kita lepaskan. Hati yang sesak tidak mampu menerima cahaya. Ia seperti bejana yang sudah terisi penuh. Tak bisa lagi diisi dengan air yang jernih. Maka, malam adalah waktu terbaik untuk mengosongkan bejana itu. Bukalah hatimu padanya. Katakan pelan, bahkan dengan air mata. "Ya Allah, aku lelah menanggung semuanya sendirian. Aku lelah berpura-pura kuat. Aku ingin menyerah bukan karena kalah, tapi karena aku ingin kembali pada-Mu." Ketahuilah, saudaraku, Allah tidak pernah marah pada hati yang menangis dalam doa. Justru di sanalah kedekatan itu tumbuh. Di sela isak, di antara kata yang patah, di dalam kesunyian yang tulus. Para sufi dahulu memandang malam bukan sebagai waktu gelap, tapi sebagai rahim keheningan, tempat lahirnya kedekatan dengan Allah. Malam adalah waktu di mana langit terbuka, dan jiwa manusia paling jujur mengakui kelemahannya. Rabi'ah al-Adawiyah pernah berkata dalam sujudnya di tengah malam, "Ya Allah, bintang-bintang telah redup, mata manusia telah terpejam. Namun pintumu tetap terbuka bagi hamba-hambamu yang rindu. Dan setiap kali engkau berdoa dengan hati yang tulus, satu pintu itu terbuka pula untukmu." Saudaraku, jangan takut dengan kesepian. Karena justru di dalam kesepian itu, engkau akan mengenal siapa dirimu sebenarnya. Engkau akan melihat betapa rapuhnya dirimu tanpa Allah. Dan betapa kuatnya dirimu ketika bersandar padanya. Ketika dunia terasa sempit, itu bukan pertanda Allah menjauh, melainkan pertanda Ia ingin kau kembali.
Ia ingin agar kau berhenti mencari keluar dan mulai menatap ke dalam, ke ruang sunyi yang selama ini kau abaikan. Di sanalah, dalam dirimu sendiri, ada taman yang tenang, ada cahaya yang tak pernah padam, ada kasih Allah yang menunggu untuk kau sadari. Hidup ini bukan tentang memperluas dunia di luar, tapi tentang meluaskan ruang di dalam dada. Karena saat hatimu lapang, dunia tak akan pernah terasa sempit lagi. Maka malam ini, jika engkau masih merasa dunia menindihmu, katakan pada hatimu, bukan dunia yang berat, aku saja yang belum bebas. Bebaskanlah aku, ya Allah, dari segala hal yang membuatku lupa padamu. Dan ketika engkau mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, engkau akan merasakan sesuatu yang lembut, seperti beban yang perlahan diangkat dari dadamu. Itulah kebebasan sejati. Kebebasan yang lahir bukan dari perubahan keadaan, tetapi dari ketenangan hati yang telah kembali kepada Tuhannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua perjalanan jiwa yang telah kita lalui, dari keluh yang berat, dari kehilangan yang dalam, dari malam-malam yang sempit, kini tibalah kita di ujung renungan, bagaimana sebenarnya cara menemukan hati yang benar-benar bebas. Kebebasan hati bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sehari. Ia bukan sekadar hasil dari pengetahuan, tapi buah dari pengenalan, ma'rifah. Pengenalan terhadap siapa kita, dan kepada siapa kita akan kembali. Para sufi berkata, hati tidak akan bebas sampai ia hanya mengenal satu kecintaan, cinta kepada Allah. Sebab selama di hati masih ada kepemilikan yang lain. Entah pada harta, pada pujian manusia, pada masa lalu, bahkan pada doa-doa yang belum terkabul. Selama itu pula hati akan merasa sempit. Ia seperti burung yang ingin terbang tinggi, tapi kakinya masih terikat pada bumi. Maka jalan menuju kebebasan dimulai dari menyadari ikatan itu. Bukan untuk membenci dunia, tapi untuk menempatkannya pada posisi yang tepat. Dunia bukan musuh, ia hanya cermin yang memantulkan siapa sebenarnya yang menguasai hatimu. Jika engkau melihat dunia lalu hatimu gelisah, maka engkau masih terikat. Namun jika engkau memandang dunia lalu hatimu tetap damai, maka engkau telah bebas. Saudaraku, bebas bukan berarti hidup tanpa tanggung jawab, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa semua tanggung jawab adalah titipan dari Allah. Engkau bekerja bukan untuk dunia, tapi karena Allah memintamu berikhtiar. Engkau mencintai bukan untuk memiliki, tapi karena cinta adalah pantulan dari kasih-Nya. Engkau memberi bukan untuk dipuji, tapi karena tangan yang memberi hanyalah saluran rahmat-Nya. Itulah kebebasan sejati, ketika segala sesuatu di dunia ini menjadi jembatan, bukan penjara. Pernah suatu ketika, seorang murid bertanya pada gurunya, "Guru, bagaimana aku tahu jika hatiku sudah bebas?" Sang guru tersenyum dan menjawab lembut, "Ketika engkau kehilangan sesuatu dan hatimu tetap tenang. Ketika engkau dipuji dan engkau tidak mabuk karenanya. Ketika engkau dicaci dan engkau tidak terbakar amarah. Maka ketahuilah, engkau telah bebas." Begitulah ciri orang yang hatinya telah lapang. Ia tidak lagi diguncang oleh naik turunnya dunia. Karena ia sudah berlayar di lautan yang lebih dalam, lautan kedekatan dengan Allah. Dan disitulah letak ketenangan yang selama ini kita cari. Bukan di kesempurnaan hidup, bukan di keberhasilan atau kepemilikan, tetapi di dalam pasrah yang penuh cinta. Saudaraku, semoga setelah mendengar renungan ini, kita mulai belajar untuk pelan-pelan melepaskan beban yang selama ini menahan langkah kita. Belajar untuk mempercayai bahwa setiap hal yang Allah ambil, selalu Ia ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Meski mungkin bukan dalam bentuk yang kita harapkan. Kebebasan hati bukan berarti tidak pernah sedih. Tapi kita tahu kemana harus membawa kesedihan itu. Bukan berarti tidak pernah kecewa. Tapi kita tahu bahwa kekecewaan hanyalah jalan pulang menuju ridha. Dan saat engkau sudah sampai pada titik itu, engkau akan memahami satu hal sederhana namun agung.
bahwa yang kau cari selama ini bukanlah ketenangan dunia, tapi ketenangan dalam mengenalnya. Dunia akan terus berputar, kadang memberi, kadang mengambil. Tapi jika hatimu tertambat pada Allah, tak ada apapun yang benar-benar bisa mencuri ketenanganmu lagi. Maka malam ini, katakan dalam hatimu dengan penuh keyakinan dan kelembutan, "Ya Allah, aku telah lama mencari ketenangan di tempat yang salah. Kini aku ingin bebas, bebas dari takut, bebas dari cemas, bebas dari selainmu. Jadikan Engkau satu-satunya tujuan hatiku." Jika engkau mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, maka engkau telah memulai langkah pertama menuju kebebasan sejati. Langkah menuju hati yang tidak lagi diperbudak oleh dunia, tapi menjadi taman tempat cinta ilahi bersemayam. Dan di sanalah, saudaraku, engkau akan menemukan bahwa hidup ini tidak seberat yang kau kira. Karena bukan dunia yang berat, melainkan hatimu yang kini telah belajar untuk bebas. Semoga Allah menjadikan hatimu tenang dalam setiap takdirnya, menerangi langkahmu dalam setiap gelap kehidupan, dan menjadikan seluruh hidupmu sebagai jalan pulang menuju cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.